Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Cak Nur membela Habib Bahar bin Smith. Jadi saya lihat di sini, dasar saya YouTube. Karena masalah Habib Bahar bin Smith masuk ke sudah dikeluarkan, masuk penjara lagi, dipenjarakan karena dia mengumpulkan orang dan mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah, sehingga dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Katanya di penjara darinya di Gunung Sindur, sekarang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, itulah. Jadi saya lihat banyak para ustadz yang menyampaikan dukungannya datang kepada lembaga pemasaran tersebut, ingin bertemu dengan Habib bin Smith. Saya lihat di situ. Tetapi pada saat itu saya lihat Cak Nur bicara-bicara di YouTube itu, dia katanya pernah ikut menjatuhkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Jadi saya lihat pernyataan Cak Nur ini sepertinya ingin menakut-nakuti pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu seakan-akan bahwa dia juga pernah menjatuhkan Presiden Soeharto. Padahal menurut saya Presiden Soeharto tidak pernah dijatuhkan dari jabatannya oleh siapapun. Presiden Soeharto dia jatuh dari jabatan karena dia melengsarkan dirinya sendiri atas kesadaran dirinya sendiri, melepaskan jabatannya sebagai presiden, karena dia khawatir kalau nanti diadakan perlawanan banyak korban mati di pihak rakyat, bisa jutaan pihak rakyat nanti yang mati karena melihat demonstrasi sudah banyak. Jadi saya lihat di sinilah justru saya menilai Presiden Soeharto ini tidak melakukan perlawanan. Dan dia dengan kesadarannya sendiri melengsarkan dirinya sendiri tanpa ada perbuatan dari orang lain. Karena walaupun baru masyarakat itu termasuk Amin Rais dan mahasiswa pada saat itu baru banyak melakukan demonstrasi di mana-mana, tetapi belum melakukan perlawanan. Dan juga saya lihat ya sifatnya kalau orang demonstrasi biasa, tidak mungkin terus menjatuhkan presiden. Karena presiden sampai umpamanya sudah terpojok melawan presiden untuk menjatuhkannya. Kalau sampai presiden tidak memikirkan banyak korban rakyat, dia bisa menggerakkan militernya untuk menghadapi para demonstran. Kalau nanti para demonstran dihadapi militer, saya pikir banyak korban jiwa dari masyarakat sendiri. Perlu kita lihat di Tiananmen, waktu ada demonstrasi menentang pemerintah di sana dan tidak mau bubar, akhirnya dilindas semua dengan panser, akhirnya 75.000 mati para demonstran. Dan semua tindakannya tidak ada yang menyalahkan negara, karena negara disuruh menegakkan hukum dan negara-negara lain pun tidak protes. Demikian juga seandainya dulunya Soeharto menegakkan itu, melakukan perlawanan dengan menggunakan militer sampai banyak korban jutaan, dan juga tidak bisa dipersalahkan Soeharto karena Soeharto ingin menegakkan hukum di Indonesia ini yang tidak bisa disalahkan. Seperti orang melakukan kejahatan, kalau dia untuk membela diri maka orang itu tidak bisa dihukum. Jadi di dalam negara pun demikian. Kalau negara itu diserang orang lain, negara melakukan pertahanan. Tetapi kalau sudah nanti negara melakukan perlawanan dalam bentuk militernya menghadapinya, sampai ke militer menghadapinya dengan menggunakan senjata, ya tidak bisa dielakkan. Akhirnya kemungkinan besar yang mati itu, yang banyak mati nanti akan dari rakyat sendiri. Jadi itulah saya lihat Presiden Soeharto ini lengser dari jabatannya itu karena keinginannya sendiri.
kesadarannya sini, bukan karena ditekan oleh masyarakat sampai demonstrasi besar-besaran. Jadi apa yang nyatakan Cak Nur itu menurut saya kurang tepat. Katanya dia ikut melengsarkan Soeharto. Bagaimana melengsarkan Soeharto? Sedangkan mahasiswa saja baru bersifat demonstrasi dan lain sebagainya. Dan saya lihat belum ada perlawanan. Yang namanya kalau menjatuhkan presiden harus ada perlawanan. Siapa yang kuat? Rakyat yang kuat atau negara? Tetapi disinilah menurut saya Presiden Soeharto perlu dipuji. Dia gentleman, jantan. Dia mau melengsarkan dirinya sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada tekanan orang lain secara terpaksa. Semua karena kesadarannya sendiri, dia tidak menerapkan, menggerakkan militer untuk menghadapi pihak demonstran itu. Kalau sampai militer menggerakkan, kalau sampai Presiden Soeharto menggerakkan militer menghadapi para demonstran, dugaan saya jutaan mati rakyat. Karena militer itu sudah dilengkapi dengan persenjataan mutakhir. Padahal rakyat hanya modal mulut, modal paling parang, dan lain sebagainya. Padahal militer dilengkapi senjata-senjata canggih, mulai panser, senjata apalah. Karena kalau sudah terpaksa, apapun diterapkan. Tidak berpikir itu, yang penting negara berdiri. Tidak boleh dijatuhkan. Jadi negara pun tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Ibarat pembunuhan, kalau orang melakukan pembunuhan karena membela diri, tidak bisa dihukum. Itu sudah asas hukum pidana itu. Jadi dalam bernegara pun demikian. Kalau sampai negara melakukan perlawanan, sampai mengedepankan militer, banyak korban di tangan rakyat, negara tidak bisa dipersalahkan. Karena negara membela dirinya dalam arti membela negara jangan sampai jatuh. Karena pemerintah yang sah, itu dipilih oleh rakyat. Maka tidak boleh sembarangan menjatuhkannya. Menjatuhkannya itu harus sesuai dengan konstitusi. Kalau sudah lewat batas waktunya kepemimpinannya, barulah dia bisa melepaskan jabatannya itu. Sekian dan terima kasih.